Mariela. Oke, kita mulai saja ya. Sebelum kita mulai, saya menyampaikan sedikit kabar duka cita. Pagi ini, salah satu pendiri Universitas Atmajaya Yogyakarta yang masih tersisa ya, yaitu Bapak Lim Susit meninggal dunia di TKP ya, dan akan dimakamkan. Beliau ini adalah salah satu dari pendiri universitas kita. Oke, nah sebetulnya minggu yang lalu itu saya merencanakan untuk video meeting, tetapi di saat-saat terakhir itu ada sedikit hambatan sehingga saya batalkan. Nah, hari ini materinya akan ada dua, ya. Satu ini terkait dengan struktur data dan penyimpanan, yang berikutnya itu nanti adalah terkait dengan arsitektur pengolahan data ya. Kita mulai dulu dari penyimpanan. Oke, baik. Ini bisa dilihat ya, ini PowerPoint-nya. Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau kita bicara database, kita kemarin sudah bicara mengenai desain, kita sudah bicara mengenai normalisasi. Semua itu masih di dalam tahapan perancangan. Ya. Nah, begitu rancangan kita itu akan digunakan dalam aplikasi yang sesungguhnya, akan digunakan dalam operasional sehari-hari, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, yang dipertimbangkan itu tentunya adalah nanti penyimpanan datanya seperti apa. Berapa besar hard disk yang kita butuhkan. Ya. Zaman saya di Photographer.net itu tahun 2011 kami punya 10 terabyte penyimpanan untuk foto dan data-data yang lain. Pada waktu itu rata-rata hard disk komputer baru itu kisaran ada di 256 maupun 300 giga. Jadi 10 terabyte sudah lebih besar. Sekarang rata-rata hard disk komputer baru itu sudah mencapai tataran 1 terabyte. Dan tentunya data yang disimpan juga akan berbeda. Oke, ya, bayangkan seperti Tokopedia itu ada berapa transaksi per hari. Nah, ini sekedar mengingatkan gitu ya, satuan penyimpanan data itu ada diukur dengan ukuran bytes. Ya. Sedangkan kalau bandwidth koneksi internet itu diukur dengan bit. Ya. Konversinya biasanya 1 bytes itu setara 8 bit. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan koneksi internet saya 8 megabit, nah itu berarti 8 megabyte per detik. Ya, Anda sudah akrab dengan kilo, mega, giga, tera. Ya. Sekarang kalau hard disk komputer baru di levelnya mungkin tera gitu ya. Nanti mungkin beberapa tahun lagi kita akan sampai ke peta, byte, exabyte, zeta, yuta, dan seterusnya. Di tahun 2012 itu seluruh data yang ada di dunia itu diperkirakan sebesar 2,8 yuta bytes. Dan itu berlipat ganda setiap 2 tahun. Tahun ini itu diprediksikan tiap orang itu punya data yang disimpan sebesar 5,2 terabyte per orang. Saya kira ini bukan sesuatu yang mengada-ada ya. Kalau Anda punya sosial media, berapa foto yang sudah Anda unggah, berapa komentar dan posting yang Anda buat, video dan lain sebagainya. Nah, data itu banyak. Nah, dalam database, nanti kalau kita itu mengimplementasikan desain database kita perlu memikirkan struktur data. Struktur data itu tujuannya adalah untuk meminimalkan akses terhadap hard disk. Kenapa? Hard disk itu cenderung lambat. Ya. Dan biasanya hard disk itu adalah bottleneck atau yang menyebabkan lambat. Ya. Sebagai gambaran, ya, hard disk konvensional itu mungkin
transfer rate-nya, jumlah data yang bisa dikeluar dan masuk itu kisarannya antara 100 sampai 200 megabyte per detik. Bandingkan dengan kalau SSD saya itu rate-nya 5 gigabyte per detik. Jadi jauh lebih cepat daripada hard disk konvensional. Ya, tapi tetap itu kalah dengan RAM, memori misalnya, maupun juga prosesor. Nah, dengan struktur data yang baik, ini kita bisa mengurangi akses ke hard disk. Di beberapa jenis aplikasi database itu ada yang namanya in-memory database. Jadi database-nya tidak diletakkan. Ketika akan digunakan, database-nya itu tidak diakses di hard disk, tapi dari hard disk itu diambil semua, di-copy dan diletakkan di memori. Maka namanya in-memory database. Dan itu jelas butuh RAM yang besar sekali. Untuk data warehouse misalnya itu RAM-nya minimal 1 terabyte. Itu baru RAM. Ya. Oke. Nah, hard disk konvensional, namanya juga hard disk ya, itu bentuknya seperti ini. Jadi ada piringan yang berputar dan ada head yang membaca. Nah, data itu disimpan dalam lingkaran silinder ini. Sehingga ketika membutuhkan data tertentu, head ini harus menunggu piringannya berputar sampai kepada data yang dibutuhkan itu tepat berada di bawah head ini untuk dibaca. Ya. Maka ini kemudian menjadi lambat. Ada banyak cara digunakan untuk mempercepat ini, antara lain adalah dengan mempercepat putaran piringan ini. Rata-rata kalau laptop itu hard disk-nya itu putarannya 4.500 rpm, putaran per menit. Kalau desktop itu 5.400. Desktop yang untuk pekerjaan yang besar itu 7.200 rpm. Untuk server itu hard disk-nya ada yang 10.000 rpm ataupun sampai ke 15.000 rpm. Ya, supaya semakin cepat berputar, semakin cepat dia bisa mengakses. Nah, masalahnya perputaran ini kan menggunakan motor listrik. Semakin cepat itu daya listrik yang dibutuhkan semakin besar dan menyebabkan panas. Dan panas itu adalah musuh utama dari bahan penyimpan data di hard disk ini, yaitu apa? Magnet. Magnet itu kalau kena panas dia bisa terpengaruh. Maka kemudian mengapa kalau laptop itu kecepatan putaran hard disknya dibatasi 4.500? Karena supaya tidak terlalu panas. Oke. Ya, ini. Bagaimana cara mempercepatnya kemudian? Ya, semua file-file yang sering diakses secara bersama-sama itu diletakkan pada tempat yang berdekatan. Ya sama seperti kalau Anda mungkin belajar gitu ya, buku-buku yang dibutuhkan ya diletakkan di tempat yang berdekatan. Alat tulis juga berdekatan, tidak di meja yang lain atau di ruangan yang lain. Supaya apa? Cepat diambil, cepat dicari, cepat ditemukan, dan cepat digunakan. Idenya seperti itu. Ya. Jadi dikumpulkan. Ya. Ini ada banyak teknik-teknik yang lain, tapi tidak akan saya bahas karena ini sangat teknis, gitu ya. Kemudian database itu punya, ini mungkin sudah pernah kita bahas, punya yang namanya indeks. Indeks itu seperti katalog di perpustakaan. Ya. Dalam tiap tabel, semua primary key itu otomatis diindeks, dan kita bisa membuat indeks dari kolom yang lain. Tidak mesti primary key. Ya, tergantung mana yang sering diakses. Tapi bukan praktek yang baik kalau semua kolom lalu diindeks. Karena apa ya? Nanti percuma juga indeksnya tidak baik. Jadi indeks itu seperti katalog. Jadi kalau Anda butuh data ini, pertama kali komputer akan membaca indeks di mana data ini disimpan. Setelah tahu disimpan, maka dia segera menuju ke lokasi penyimpanan data tersebut. Ya. Jadi ini caranya. Pertama, kalau akan membuat query dengan indeks itu, pertama indeksnya itu dibaca dulu. Ya. Lalu dicari data yang sesuai dengan yang kita inginkan dalam indeks. Setelah tahu di indeks itu ada lokasi di mana data disimpan, maka kemudian segera menuju ke lokasi data disimpan itu untuk diambil.
Jadi tidak diurutkan satu persatu gitu. Tidak seperti kalau kalian mencari buku di perpustakaan, tiap lemari dikunjungi, dicari, enggak. Apa kita lihat katalog, oh ada di lantai 2, di lemari nomor 3, misalnya di baris ke-4. Sehingga lebih cepat. Nah, indeks ini dari waktu ke waktu harus di-update. Jadi kalau ada perubahan data, ada penambahan data, pengurangan data, indeks ini di-update. Ya. Nah, kalau datanya itu hanya 20-30 baris, tiap saat diindeks nggak masalah. Tapi kalau sudah berjuta-juta baris, bermiliar-miliar baris, update indeks itu juga menjadi masalah. Karena mengupdate indeks dengan jumlah data sebanyak itu menghabiskan atau mengkonsumsi daya komputasi yang cukup besar. Ya, ini. Nah, maka ya membuat indeks itu harus dipertimbangkan betul. Ya, kalau tidak perlu diindeks ya tidak perlu diindeks. Ya, nah ini tipe-tipe indeks saya kira tidak perlu dibahas karena ini sangat teknis ya. Kecuali kalau Anda belajar mengenai struktur data dan algoritma serta pemrograman ini tidak perlu ada hash, ada bitmap, macam-macam. Join ya. Oke. Kemudian tipe datanya ya. Sadari atau tidak, data di tiap negara itu bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena ya aksaranya berbeda. Orang Jepang komputernya pakai aksara Jepang. Di Arab mungkin ya pakai huruf Arab. Di Rusia misalnya itu mereka pakai Cyrillic namanya. Ya. Jerman, bahasa Jerman itu ada beberapa karakter yang tidak biasa dan seterusnya. Nah ini maka kemudian coding data ini perlu ada standar. Nah, standar yang biasa, yang dulu dipakai itu adalah standar namanya ASCII. ASCII itu dari Amerika Serikat. Nah, ASCII ini yang tadi saya katakan, ASCII itu yang tiap 1 byte itu setara dengan 8 bit. Ya, ini. Nah, sekarang ada standar yang lain yang disebut sebagai Unicode. Unicode ini ada standar yang sekarang dipakai di seluruh dunia. Ya, tiap karakter itu ada Unicode-nya. Bahkan aksara Jawa Wanocorogo itu sudah ada Unicode-nya. Ya. Ini. Jadi Unicode ini semua sudah diakui sebagai standar data di dunia. Memang ini menjadi standar. Ya. Tidak perlu saya sampaikan standar Unicode itu seperti apa, tapi yang jelas sudah ada standarnya. Dan kalau kita mengikuti Unicode itu aman. Bahkan emoji pun ada Unicode-nya. Ya. Konsorsium Unicode itu juga membuat standar untuk emoji. Lalu ada comma separated value. Ini saya kira sudah pernah saya tunjukkan. Ini adalah text file, gitu ya, yang digunakan untuk biasanya bertukar data antar aplikasi. Untuk import dan ekspor data. Bentuknya seperti ini. Tiap koma, kita itu singkatan dari comma separated value. Jadi, semua karakter yang kemudian dipisahkan dengan koma itu dianggap sebagai satu kolom. Jadi misalnya SHR code sampai tanda ini adalah satu kolom. Ini kolom kedua, ini kolom ketiga, dan seterusnya. Ya. Lalu ada JSON, JavaScript Object Notation, ini juga untuk bertukar data dengan aplikasi. Ini biasanya digunakan untuk e-commerce dan lain sebagainya. Ya, saya tidak perlu secara teknis karena ini sangat teknis pemrograman, gitu ya. Sering digunakan untuk bertukar data. Oke, nah sekarang media penyimpanan data apa yang akan kita gunakan? Nah, pertama kita harus melihat dulu data yang disimpan itu akan digunakan untuk apa? Apakah itu akan diakses setiap saat, setiap hari, atau itu digunakan untuk backup, atau itu untuk arsip yang jarang-jarang diakses. Nah, maka itu kemudian berbeda-beda. Kalau itu datanya diakses setiap hari sebagai bagian dari operasional rutin satu perusahaan, maka kita harus berpikir mengenai kecepatan akses dan kapasitas. Kalau itu sebagai backup, maka prioritas utamanya adalah
ya jangan sampai datanya itu hilang, terhapus. Gitu kan. Maka kita harus pilih media yang tahan lama. Kalau itu sebagai arsip, ya itu mungkin kita harus bicara mengenai media penyimpanan jangka panjang. Sebagai contoh, kalau Anda masih ingat ada benda yang namanya CD-ROM dan DVD, itu bisa bertahan 100 tahun. Ya. Teorinya, hard disk itu lebih singkat, ya, dan ada media-media penyimpanan data yang lain, ada yang pakai DNA misalnya, itu yang sekarang eksperimental dan sebagainya. Nah, variabelnya apa yang akan digunakan untuk membuat keputusan media penyimpanan apa yang digunakan? Nah, pertama tentunya adalah jumlah datanya berapa, volumenya berapa, seberapa besar. Kemudian volatility itu artinya seberapa sering data itu berubah. Kalau data transaksi ya tiap saat berubah, gitu kan. Data harga saham ya tiap detik bisa berubah. Tapi kalau data pribadi seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, mungkin jarang sekali berubah. Tanggal lahir itu nggak akan pernah berubah. Ya. Kalau Anda lahir 1 Januari tahun 1970, ya seumur hidup sampai Anda meninggal, ya itulah tanggal lahir Anda, tidak mungkin berubah. Ya. Kecepatan akses, berapa cepat data itu harus tersedia. Biaya penyimpanan. Pada saat ini, untuk akses yang real time online itu hard disk masih lebih murah. Ya. Media penyimpanan seperti SSD itu lebih mahal, ya, meskipun harganya juga menurun terus. Keandalan medianya, ya, seberapa handal, dan apakah ada kewajiban hukum untuk menyimpan data. Seperti di Indonesia, untuk data transaksi keuangan yang terkait dengan pajak itu harus disimpan minimal 10 tahun. Setelah 10 tahun ya sudah tidak diperlukan lagi. Ada juga yang di beberapa negara harus disimpan sekian tahun, itu maka perlu dipikirkan. Nah, media penyimpanan data itu adalah menggunakan teknologi magnet, ya. Dan ini bukan hanya hard disk, pita kaset juga. Lalu dulu ada namanya floppy disk, ya, disket, yang mungkin sekarang sudah tidak ada yang tahu, gitu ya. Anak saya saja tidak tahu. Dan ini teknologi yang paling stabil dan paling banyak digunakan, di mana media itu ada lapisan magnetnya, dan lapisan magnet itu bisa dimanipulasi untuk menyimpan data. Hanya saja memang tergantung dari medianya, kekuatan medan magnetnya ini akan berkurang seiring berjalannya waktu, dan ini sangat peka terhadap gangguan magnetik. Maka kalau akan menghapus hard disk itu, cara paling gampang dan paling cepat adalah diberi magnet yang sangat kuat, ya. Selesai, hilang semua itu, ya. Nah, ini hard disk, gitu ya. Transfer rate-nya itu maksimal hanya 1,3 MB per detik, itu pun ya sangat jarang terjadi, ya. Tapi ini adalah yang paling umum saat ini. Hard disk murah sekali. Ini, ya, seperti ini. Jumlah semakin banyak piringannya, itu semakin besar kapasitasnya, ya. Sekarang ini ada hard disk yang mungkin hanya 2 piringan saja bisa mencapai 16 terabyte, beberapa terabyte, gitu ya. Nah, karena hard disk ini terbatas kapasitas maupun juga kinerjanya, maka kemudian ada teknik, ya, yang dulu dipakai untuk mempercepat, yang disebut sebagai redundant array of inexpensive disk atau RAID. RAID itu pada dasarnya adalah menggunakan lebih dari satu hard disk yang dirangkai sedemikian rupa untuk kemudian oleh user, oleh komputer itu dianggap hard disk. Jadi misalnya ada 3 atau 4 hard disk dirangkai, di setting dengan RAID, kalau nanti itu dilihat oleh sistem operasi Windows ini seolah-olah hanya satu. Jadi ada 10 hard disk masing-masing 1 terabyte yang dirangkai, bisa jadi kelihatan oleh si komputer 10 terabyte satu hard disk. Padahal sebetulnya fisiknya ada 10. Ya.
Nah, kemudian ada yang namanya parity. Parity itu adalah alat untuk mendeteksi adanya error. Nanti saya bahas parity itu apa. Nah, RAID itu macam-macam. Ya, ada levelnya, ada tingkatan. Ada yang namanya mirroring. Mirroring itu apa? Data dikopikan dari harddisk 1 ke harddisk 2. Mirror, gitu kan. Ya. Nah, jadi ini menggunakan ini yang sering disebut sebagai RAID 1 mirroring. Jadi ada dua harddisk yang identik, ya, kapasitasnya sama, mereknya sama, tipenya sama, idealnya begitu. Nanti harddisk pertama data akan ditulis ke kedua harddisk itu. Jadi misalnya ada ini 3 blok, 3 kotak ini ya, ini ditulis ke harddisk 1 di sini dan ditulis ke sini juga. Jadi persis sama. Ya. Nih, keunggulannya apa? Keunggulannya adalah kalau salah satu harddisk rusak, data yang ada di harddisk lain masih ada, sehingga ini memberikan keamanan tingkat keamanan data yang cukup tinggi. Kerugiannya apa? Kerugiannya kapasitas harddisknya itu hanya separuh dari yang terpasang. Jadi Anda punya dua harddisk masing-masing 1 tera. Kalau itu di mirror, Anda hanya akan punya kapasitas penyimpanan 1 tera, bukan 2 tera. Karena 2 tera itu 1 tera datanya seperti ini, yang 1 tera lainnya adalah kopiannya yang persis sama. Nah, ini mirroring. Jadi, ya, paling aman. Kemudian ada yang namanya RAID 0. RAID 0 itu yang disebut sebagai stripping. Ya. RAID 0 ini banyak sekali digunakan. Jadi data nanti ini gambarnya kurang representatif menurut saya, kurang bagus. Kalau RAID 0 itu yang benar sebentar. Itu stripping. Ya, sebentar. Saya share dulu. Nah, RAID 0 itu seperti ini. Ini. Kelihatan ya gambarnya? Kelihatan nggak gambarnya? Belum, Pak. Oh, belum ya? Nah, saya share. Saya share lagi. Nah, sekarang kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi RAID 0 itu ada dua harddisk. Kalau kita punya A, B, C, D, E, F begini, maka data itu akan disimpan ke kedua. Jadi A di sini, B di sini, C di sini, D di sini, E di sini, F di sini. Ya. Keunggulannya apa? Ini kecepatannya cepat, 2 kali kecepatan harddisk biasa. Kapasitasnya juga 2 kali harddisk biasa. Jadi kalau Anda punya 2 harddisk masing-masing 1 tera di RAID 0, Anda akan punya volume atau media penyimpanan dengan kapasitas 2 terabyte. Ya, dan dengan kecepatan akses 2 kali lipat harddisk biasa. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kalau salah satu ini rusak, hilang semua datanya. Ya, karena RAID 0 ini nanti akan dia akan memiliki catatan datanya disebar di 2 harddisk ini. Kalau salah satu rusak, ya hilang semua sudah. Itu resikonya. Nah, banyak komputer yang digunakan khususnya untuk game itu mereka mau ini untuk mengejar kecepatan. Ya, ini. Ada juga yang kemudian menggunakan stripping tadi sudah ya. Ini 0, 5. Ada yang kemudian menggunakan RAID 10. RAID 10 itu apa? RAID 10 itu ada ini di sini harddisk yang di RAID 1, ada 4 harddisk masing-masing di RAID 1, kemudian keduanya di RAID 0. Nah, yang paling aman itu adalah yang RAID 5. Ada RAID 3, RAID 4 ya, tapi itu jarang dipakai. Yang kemudian sering dipakai itu RAID 1, RAID 0 dan RAID 5. RAID 5 ini harddisknya minimal ada 3 gitu ya. Dalam gambar ini ada 4. Kemudian ada parity. Parity itu adalah cadangan data.
Jadi parity itu semacam backup untuk semua data yang disimpan di dalam hard disk. Nah, dengan RAID 5 itu 1/n, n itu adalah jumlah hard disk, 1/n kapasitas masing-masing hard disk ini akan dipakai untuk menyimpan parity. Jadi misalnya di sini Anda punya 4 hard disk, masing-masing 1 terabyte, maka 1/4 dari kapasitas satu. Jadi di hard disk pertama 1/4 terabyte, hard disk kedua 1/4 terabyte, hard disk ketiga 1/4 terabyte, hard disk keempat 1/4 terabyte, itu digunakan untuk menyimpan parity. Jadi kalau Anda punya 4 hard disk, masing-masing 1 terabyte, kapasitas yang bisa dipakai untuk menyimpan data adalah 3 terabyte. Yang 1 terabyte secara total ya digunakan untuk menyimpan parity ini. Nah, apa gunanya parity ini? Parity ini gunanya adalah kalau salah satu hard disk ini rusak, hancur, ya, maka yang perlu dilakukan adalah segera mengganti hard disk yang rusak ini dengan hard disk baru yang kapasitasnya sama, spesifikasinya sama, kalau bisa 1 tera juga. Otomatis data yang tadinya tersimpan di hard disk pertama ini akan di-restore. Dari mana restore-nya? Dari parity-parity yang tersimpan pada 3 hard disk yang lain. Ya. Di dalam server modern, server yang dipakai perusahaan-perusahaan besar itu, ya, itu bahkan mengganti hard disk ini bisa dilakukan secara hot swap. Artinya apa? Komputer servernya sedang jalan, sedang beroperasi, kalau hard disk rusak tinggal cabut, ganti baru, selesai. Tidak perlu mematikan komputer. Kalau komputer biasa yang kita pakai, laptop, desktop, kalau mau ganti hard disk harus dimatikan dulu. Kalau ini enggak, cabut, tancapkan yang baru, selesai. Ini 1/n. Ya. Ini kalau akan menggunakan RAID 5 ini butuh minimal 3 hard disk yang setara. Dengan nanti kapasitasnya adalah total kapasitas dikurangi 1/n. Nah, pengembangan berikutnya adalah RAID 6. RAID 6 itu apa? RAID 6 itu adalah RAID 5, tetapi parity-nya bukan 1/n. Parity-nya adalah 2/n. Jadi kalau Anda punya 4 terabyte, 4 hard disk masing-masing 1 terabyte, di RAID 6 itu nanti kapasitas yang tersedianya 2 terabyte. Anda punya 10 terabyte, ya, 10 hard disk masing-masing 1 terabyte, total kan 10 tera. Kalau itu di RAID 6, maka kapasitas yang tersedia adalah 10 terabyte dikurangi 2/10 dari itu, yaitu 8 terabyte. Jadi ada 2 parity. Nah, kalau RAID 5 itu biasanya toleransi hard disk rusak hanya 1. Tapi kalau RAID 6 toleransi hard disk rusak bisa sampai 2. Itu ya. Ini. Nah, lalu magnet teknologi yang lain ada yang pakai pita kaset dan lain sebagainya, ya, itu juga cukup banyak digunakan terutama untuk backup. Nah, teknologi terbaru itu adalah solid state. Ya, ini data cukup lama ya. Kalau per gigabyte-nya itu, kalau solid state itu harga 30 sen, kalau hard disk itu 5 sen, tapi sekarang sudah menurun ya. Solid state itu jauh lebih cepat. Kenapa? Solid state itu menggunakan chip, bukan piringan hard disk yang berputar. Ya. Maka solid state itu bisa sebesar itu apa, permen karet yang Wrigley's itu ya, yang 1 strip itu bisa sampai 2 bahkan 4 terabyte kapasitasnya. Dan kecepatan transfer datanya bisa mencapai, yang terbaru itu Samsung SSD yang terbaru itu kecepatan transfer datanya bisa 7 GB per detik. Ya, itu luar biasa cepat. Ya. Nah, solid state ini banyak kita jumpai pada tentunya flash drive, ya, flash disk, SSD tadi, dan macam-macam. Lalu ada teknologi optis, ini ada pakai sinar laser biasanya. Nah, ada CD, DVD, coba dulu sekali ada laser disk dan sebagainya. Nah, sekarang yang terbaru adalah Blu-ray, kapasitasnya bisa sampai 50 GB, ya, dan macam-macam. Sayangnya Blu-ray ini tidak terlalu laris sekarang ya, karena ya tidak banyak yang punya. Nah, ini umur dari media penyimpanan. Ya, kalau magnetik itu rata-rata maksimal 10 tahun,
Ya, kalau optical itu bisa mendekati 100 tahun, mikrofilm misalnya itu bisa lebih dari 100 tahun dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian data itu juga bisa dikompres, dimampatkan, ya, sehingga dia bisa menjadi, kalau ya mungkin kalian pernah pakai di zip gitu ya, atau di RAR gitu ya. Ini file-file MP3, file-file MP4 untuk film itu adalah file-file yang dimampatkan. Maka kalau orang-orang yang senang hi-fi, audio yang murni, mereka tidak suka MP3. Kenapa? Karena ada suaranya yang hilang, katanya. Ini data dikompresi. Nah, lalu untuk mempercepat lagi, bagaimana caranya supaya aksesnya cepat? Ya, kita menggunakan multi-core prosesor. Ya, kita menggunakan memori yang besar dan seterusnya. Ya, jadi ini memori ya ini. Ya, jadi jadi bahkan bisa SAP itu, ya, satu software ini bisa dia punya 250 terabyte RAM supaya datanya masukkan ke RAM semua dan diakses dengan cepat. Tapi RAM itu volatile artinya kalau listrik mati ya hilang semua datanya. Sedangkan kalau hard disk SSD itu kalau listrik mati ya tidak akan hilang, tetap ada di situ. Ya. Nah, sekarang mana yang harus dipakai? Ya, ini macam-macam. SSD itu masih cukup mahal meskipun harganya sudah menurun. Ya. Laptop-laptop premium yang baru itu sudah kebanyakan pakai SSD. Ya, dengan kapasitas antara 512 sampai 1 terabyte. Hard disk itu sekarang banyak digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya backup atau yang jarang diakses, gitu ya. Dan pelan-pelan di korporasi untuk server-server itu juga mulai memanfaatkan SSD. Kenapa tuh SSD ini kok lebih disukai gitu ya? Karena cepat gitu tadi, kecil, dan karena tidak ada motor listrik maupun piringan yang berputar, konsumsi listriknya lebih hemat. Saya dulu laptop saya yang lama itu MacBook Pro ukuran 13 inci, tadinya pakai hard disk, ya. Lalu hard disknya saya ganti SSD. Itu pertama yang jelas suaranya lebih senyap, tidak ada suara krek-krek ketika hard disk mengakses gitu ya. Itu. Dua, baterainya itu bisa lebih awet. Saya hitung pada waktu itu dengan kapasitas yang sama, dengan baterai yang sama, dengan pola kerja yang sama, saya bisa dapat tambahan 30-45 menit baterai dibandingkan kalau pakai hard disk. Ya. Ini hanya memang ya SSD ini punya kelemahan tersendiri ya, tergantung kualitasnya. Ada SSD yang parah juga ya, yang gampang rusak ya, gampang lah. Anda bisa lihat flash disk Anda itu, ada flash disk murahan yang gampang rusak, ada flash disk yang tapi awet ya. Tapi rata-rata kalau sekarang dilihat ya, pengalaman saya flash disk itu cukup awet. Yang tidak awet adalah kalau hilang atau tercacar gitu. Sampai di sini dulu untuk struktur data. Ada pertanyaankah sebelum saya lanjutkan? Salomo, Stephen, Marilla? Ya Pak, Belum, makanya Pak. Pak. Gimana? Yang kalau pengalaman saya tuh SSD kalau dia kalau hard disk itu dia jatuh, bilangnya datanya itu bisa rusak. Kenapa ya Pak? Karena piringannya itu ya mungkin ya. Ya, Atau gimana? jadi begini. Kalau dilihat tadi ada piringan dan ada head kan untuk membaca itu. Nah, kalau dia terjatuh, itu headnya itu bisa, biasanya head, kalau hard disk itu dalam posisi mati, itu headnya itu kan diparkir dan dikunci. Oke. Nah, tapi kalau dia dalam posisi sedang dipakai dan jatuh, head itu kan melayang-layang gitu ya. Nah, itu dia bisa kayak nabrak piringannya dan membuat goresan di piring. Karena ketika head dengan piringan itu sebenarnya headnya itu tidak nempel tapi melayang di atasnya gitu loh. Nah, kalau jatuh dia terguncang itu bisa head bisa kena ke piringan dan menggores piringan, rusak. Bisa juga ketika jatuh piringannya geser atau piringannya terganggu atau motornya rusak, itu bisa sekali. Itu yang menyebabkan.
Berarti untuk kemungkinan piring itu diganti bisa nggak ya, Pak? Secara teknis bisa, teorinya bisa, tetapi masalahnya sekarang harga piringannya berapa? Itu satu. Dua, untuk mengganti piringan itu kamu harus berada di dalam ruangan yang bebas debu. Nah, karena di dalam kemasan harddisk itu tuh sangat bersih dan steril, tidak ada debu satupun. Nah, kalau itu bisa dilakukan ya bisa. Makanya kalau harddisknya rusak, ya mending ganti seluruh harddisknya daripada ganti piringannya. Itu Salomon. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya lanjutkan ya sekarang ke ini, data processing arsitektur. Saya kelihatan ya? Kelihatan kan? Iya, Pak. Oke, baik. Iya, Pak. Nah, kalau data processing ini lebih kepada user dengan database-nya apakah ada di satu lokasi yang sama atau tidak. Ya. Nah, kita lihat sekarang database itu pertama tentunya ada personal. Nah, personal itu apa? Ya database yang kita miliki untuk dipakai satu orang. Contohnya apa? Database personal ini. Buku alamat yang ada di dalam smartphone Anda. Ya kan? Bisakah saya mengakses buku alamat Anda dari rumah saya di sini? Tidak bisa. Ya kan? Karena itu adalah personal. Bukan berarti rahasia atau apa ya. Kalau Anda misalnya mau share buku alamat kan juga tidak bisa langsung kan. Anda harus ambil data buku alamat itu kemudian di-share lewat WhatsApp atau lewat teks atau apa gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah client server, di mana client itu adalah user dan server ya server gitu kan. Ini. Dan kecenderungan sekarang client server itu lebih banyak menggunakan tipe thin client. Thin client itu apa? Thin client itu komputer yang tidak terlalu kuat. Contohnya yang banyak dipakai untuk sekolah-sekolah di Amerika Serikat itu adalah Chromebook. Itu adalah satu laptop yang ya secara komputasi tidak terlalu kuat. Ya. Kenapa? Karena laptop itu hanya dibutuhkan untuk input dan output. Tetapi untuk pengolahan datanya itu ada di server di cloud. Ya. Ini smartphone kita, tablet yang Anda pakai itu juga thin client. Kenapa? Kekuatan pengolahan datanya tidak di situ. Jadi misalnya kalian akan mengunggah foto ke Instagram. Ya. Foto tersebut ketika misalnya kalian milih filter, ya, manipulasi foto menggunakan filter yang dipilih itu tidak terjadi di smartphone atau tablet kita, tetapi terjadi di servernya Instagram. Nah, hanya kemudian hasilnya ditampilkan di smartphone kita. Jadi smartphone kita itu hanya untuk input dan output. Pengolahan datanya terjadi entah di mana. Nah, client server yang paling banyak digunakan itu adalah tipe 3-tier atau 3 simpul. Ya. 3 simpul ini yaitu simpul presentasi, tampilan, itu ada di sisi client. Simpul pengolahan data itu di application server, dan simpul penyimpanan data itu ada di database. Jadi ada 3 simpul di sini: tampilan, pengolahan data, dan penyimpanan data. Ya. Nah, jadi 3 lapis ini terpisah-pisah. Klien mungkin ada di Surabaya, application server bisa di Semarang, database server bisa ada di Jayapura. Secara teori itu memungkinkan, ya, dan sudah banyak yang menggunakan itu. Ya. Jadi memang secara lokasi terpisah. Oke. Nah, 3-tier ini kelebihannya apa? Aman. Amannya apa? Karena dipisah-pisah. Jadi kalau misalnya yang dihack itu application server, datanya tidak akan hilang karena datanya tersembunyi. Kalau data rusak, aplikasinya ya masih bisa jalan, mungkin tidak. Kemudian kinerjanya lebih baik. Ya.
Kalau Anda ingat semester yang lalu itu ketika kita pertama kali dipaksa untuk belajar dari rumah, gitu ya, lalu mulai menggunakan situs kuliah rame-rame, kan situs kuliah sempat bermasalah itu kan, menjadi lambat. Yang lambat itu ada di sisi mana tuh? Di sisi database-nya. Aplikasi situs kuliahnya, Moodle ya, dibagi itu namanya Moodle, itu nggak ada masalah. Tapi database-nya yang nggak kuat. Nah, maka tinggal database-nya diperkuat, ditingkatkan kinerjanya, selesai. Kalau misalnya modelnya yang kuat, ya modelnya yang diperbaiki, database-nya nggak perlu diutak-atik. Sehingga itu lebih mudah untuk dipelihara, dirawat, maupun dijaga, maupun juga diskalabilitas, dinaikkan skalanya. Kalau database-nya kepayahan, ya server database-nya ditambah. Kalau aplikasinya yang kepayahan, ya aplikasinya di-upgrade. Gitu. Ini ada trik, dan lain sebagainya. Nah, internet maupun cloud computing itu adalah evolusi dari tier arsitektur tadi, arsitektur 3 simpul. Ya. Dimana kalau di internet itu ditambah satu server yaitu web server. Ya. Tunjukkan dulu saja. Disebut sebagai N-tier arsitektur. Nah, kelihatan gambarnya ya. Apakah terlihat gambarnya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini kita di sini, ini presentasi ya. Kemudian aplikasinya di sini dan database ada di sini kelihatannya. Nah, di antara browser dan aplikasi ini ada web server. Web server ini yang menampilkan halaman web yang kita lihat kalau kita browsing satu situs. Ya. Nah, web server ini satu server yang cukup sederhana. Web server itu berdasarkan satu software yang namanya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Itu yang diciptakan oleh Tim Berners-Lee, pencipta World Wide Web. Dan sampai sekarang HTTP yang ada itu versinya adalah versi 2. Padahal usianya sudah puluhan tahun. Kenapa versi 2? Karena web server itu fungsinya sangat sederhana. Jadi ada, kalau misalnya kalian browsing ke detik.com, lalu minta tampilkan berita KPK menangkap menteri, gitu kan? Seperti ini. Maka web server itu ketika dia sudah menyala dan bekerja, dia itu akan diam dan menunggu permintaan dari klien, atau yang sering disebut aktivitasnya listening, mendengar. Dan kita minta ke detik, web servernya detik, tampilkan berita penangkapan menteri. Mendapat permintaan ini, web server ini kemudian mencari di dalam media penyimpanannya, di harddisknya, ada nggak berita ini? Nah, kalau dokumen yang kita minta berita tadi itu ada dalam bentuk halaman web HTML, itu akan diambil dan diserahkan ke kita, tampil di hadapan kita dalam browser. Ya. Dan setelah menyerahkan itu, kemudian web server akan diam lagi mendengarkan kalau ada yang minta lagi. Kalau permintaan kita ternyata tidak ada, filenya nggak ada, maka si web servernya menampilkan error. Jadi kalau dokumen yang kita minta tidak ada, error 404 itu. Nah, okay. Nah, jadi web server itu ya hanya itu, mendengar, ada permintaan dokumen, cari dokumennya, kalau ada diserahkan, kalau tidak ada error. Nah, tidak ada yang lain. Maka web server ini tidak bisa melayani aplikasi, tidak bisa untuk internet banking, tidak bisa untuk toko online, tidak bisa untuk sosial media. Karena apa? Web server ini hanya mendengarkan, ambil dokumen, serahkan. Kalau tidak ada, error. Maka web server ini bisa dibuat dalam bentuk hardware yang sebesar kotak korek api. Karena ya aktivitasnya tidak banyak. Di MIT dulu bahkan mereka membangun web server sebesar yang kecil sekali dan itu bisa dipasang pada lampu. Sehingga ketika lampunya itu mati, web server itu akan mengirimkan email ke bagian pemeliharaan. Lampu ruangan ini mati. Sehingga bagian pemeliharaan bisa datang mengganti lampu. Nah, bagaimana kalau ada aplikasi internet banking dan lain sebagainya? Di dalam halaman web internet banking itu ada instruksi khusus. Nah, ketika
transfer bank gitu ya. Web server tidak akan melakukan transfer, tapi di dalam perintah transfer tadi ada kode khusus. Web server ketika membaca kode ini dan tahu, oh ini bukan jatah saya, gitu kan? Maka kemudian permintaan transfernya akan diserahkan ke application server yang ada di belakangnya ini. Application server mengolah, ambil datanya dari database. Setelah selesai perintah transfer tadi dilakukan, outputnya itu diberikan ke web server. Oleh web server, output tadi diolah menjadi HTML dan diserahkan pada kita dalam bentuk transfer berhasil atau transfer gagal atau apapun. Ini. Jadi kalau ada perintah untuk transaksi, perintah untuk mengolah data, oleh web server itu kan dilempar ke belakang ke application server ini, diolah, ambil data dari sini, kemudian diserahkan ke web server. Oleh web server itu dibungkus menjadi HTML dan diserahkan kepada klien. Nah itu arsitektur untuk internet. Ya. Cloud itu ya sama. Cloud itu adalah evolusi selanjutnya dari arsitektur internet tadi. Nah, cloud ini kalau tadi kan ada tampilan, pengolahan data, dan penyimpanan data. Cloud ini evolusi dari client server yang lebih ekstrim. Artinya apa? Kita hanya butuh browser. Kita tidak butuh aplikasi. Kita hanya perlu menginstal browser. Kalau kita punya browser, punya koneksi internet, kita bisa mengakses aplikasi. Contohnya apa? Contohnya ada ya Instagram, Facebook. Kalau mau yang ekstrim, Anda bisa lihat ke Office 365. Kalau Anda tidak punya Microsoft Word, tidak bisa menginstal Microsoft Word di tablet atau di smartphone, Anda bisa mengaksesnya di web, ya, Office 365. Nah, itu adalah cloud computing. Nah, cloud computing ini macam-macam. Ada cloud computing dalam bentuk infrastruktur. Kita nyewa server. Ya seperti hosting lah kalau yang normal. Bisa juga kalau kita menyewa infrastruktur sebagai Amazon, kita bisa menginstal sendiri web server sendiri, database server sendiri, application server sendiri. Bisa juga platform as a service. Contohnya Salesforce. Salesforce itu memungkinkan kita buat aplikasi penjualan, ya, tapi sudah disediakan. Ya. Bisa juga ya kita tinggal pakai aplikasi. Contohnya apa? Google Docs, Office 365, ya, dan yang lain-lain. Ya. Nah, cloud ini bisa public seperti Amazon, Microsoft Azure, ya. Bisa private, ya. Hanya bisa diakses oleh orang tertentu, bisa hybrid dan lain sebagainya. Nah, cloud ini enaknya apa? Enaknya adalah apa? Nggak perlu install apa-apa. Nah. Dan kalau kita upgrade, coba bayangkan, kalau misalnya kalian upgrade Windows di laptop atau di komputer, berapa lama waktu yang dibutuhkan? 1 jam mungkin ya. Itu satu komputer. Nah, kalau ribuan komputer, berapa lama itu? Nah, kalau aplikasinya kita letakkan di cloud, cukup aplikasi itu yang kita update, klien akan segera dapat versi terbaru. Maka kalau seperti Facebook, Instagram itu tahu-tahu ada fitur baru yang tidak diinstal itu ya, tahu-tahu ada aja gitu ya. Dan itu bisa kita naikkan atau kita turunkan. Karena apa? Cloud itu modelnya kan sewa. Ya, ini dari segi keuangan ya, kalau kita bicara orang akuntansi, cloud ini mengubah investasi IT menjadi biaya. Bedanya apa? Kalau kita investasi berarti kita mengeluarkan sejumlah uang dan kemudian harus kita perhitungkan biaya itu menjadi biaya tetap, amortisasi atau depresiasi dari aset yang kita beli plus biaya variabel operasional. Tapi kalau kita menyewa, yang muncul adalah biaya variabel saja, tidak ada biaya tetap. Nah, jadi misalnya saya butuh satu server. Kalau saya beli server sendiri, berarti kan saya harus ya tender dan lain sebagainya mungkin ya 6 bulan. Karena server itu nggak seperti laptop atau desktop yang dalam waktu hari, minggu bisa sampai. Beli server itu kalau bisa dalam waktu 2-3 bulan datang saja sudah bagus. Itu juga harus disetting dan lain sebagainya.
Tapi kalau saya nyewa server di Amazon, selama saya punya duitnya, detik itu saya sewa, detik itu juga bisa langsung aktif. Ya, oke. Misalnya saya punya bisnis butuh satu server bisa melayani 1000 pelanggan. Lalu pelanggan saya naik jadi 2000, wah berarti kan saya butuh 2 server. Berarti saya harus beli server baru, invest lagi, gitu kan. Nah, bagaimana kalau kemudian ternyata bisnis saya menurun dari 2000 pelanggan turun jadi 1000, padahal saya punya 2 server. Servernya mau diapakan? Nganggur kan? Dijual. Ya nanti kalau bisa dijual, tapi harganya sudah turun. Dan kalau kemudian dijual ternyata bisnisnya naik, bagaimana? Jadi 2000 lagi, ya, repot kan? Nah, tapi kalau saya misalnya menyewa server cloud di Amazon, oke, saya sewa 1000 orang. Tiba-tiba pelanggan saya naik jadi 2000, ya sudah, saya tinggal klik tambah sewa server 15 menit, bayar, selesai, saya punya 2 server. Nanti bulan depan pelanggan saya turun jadi 1000 lagi, ya sudah, sewa 2 server, yang satu saya hapus, saya tinggal nyewa 1 server, selesai. Nanti pelanggan naik, ya tinggal saya naik. Jadi seperti menyewa seperti itu. Ya, sehingga yang tadinya biaya investasi ada biaya tetap dan biaya variabel berubah total menjadi hanya biaya variabel. Ini yang sebetulnya saya usulkan kepada universitas ya untuk situs kuliah dan lain sebagainya yang tidak esensial, maksudnya bukan kritis, ya, itu di outsourcingkan saja, di cloudkan saja. Seperti Microsoft Teams kita itu, Microsoft Teams itu cloud, ya. Sehingga Mbak Barsari mau mati listrik 2 hari 2 malam nggak ada masalah, gitu kan. Nah, kemampuan kita untuk mengubah kapasitas server tadi itu yang disebut sebagai scaling, bisa naik, bisa turun dalam hitungan menit. Amazon itu ya, kalau urusan bayar-bayar beres, dalam hitungan 5-10 menit server yang kita butuhkan sudah tersedia. Ya, dan persis sama seperti itu. Misalnya kita nyewa 1 server prosesor, wah kok nggak cukup ya? Nambah prosesor bisa, tanpa perlu nambah server. Nambah RAM tidak masalah. Nambah server juga bisa. Ya. Tergantung macam-macam yang menunya itu banyak sekali. Oke. Tapi memang ada masalah. Itu apa? Beberapa industri di Indonesia, seperti perbankan misalnya, itu dilarang menyimpan data nasabah di luar wilayah yurisdiksi hukum Republik Indonesia. Jadi kalau ada satu bank menyewa server Amazon, nggak boleh. Kenapa? Karena server Amazon terdekat ada di Singapura. Dan kita juga nggak tahu sih, Amazon itu punya banyak wilayah gitu ya, punya banyak server, lokasinya banyak gitu. Kita bisa milih. Tapi yang paling dekat seingat saya ada di Singapura. Nah itu nggak boleh. Ya. Maka ya harus nyewa yang ada di Indonesia. Lalu kita juga tergantung kepada vendor. Kalau vendornya bangkrut, ya sudah, hilang. Gitu ya. Lalu juga yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya seperti saya menyewa servernya Amazon dan saya milih lokasi servernya di Amerika Serikat, maka secara fisik data saya itu ada di bawah peraturan perundang-undangan Amerika Serikat. Bukan. Jadi kalau ada masalah legal ya saya harus menggunakan undang-undang Amerika. Saya tidak bisa dilindungi oleh undang-undang maupun perlindungan hukum pemerintah Indonesia. Gitu. Ya. Oke, sampai itu saja dulu mengenai database. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Oke. Marela, Stefan? Tidak, Pak. Oke. Nah, saya sudah meninggalkan tugas ya. Nah, tugasnya ini sedikit hitung-hitungan perencanaan basis data dan kapasitas. Ya. Jadi ini ceritanya Anda diminta untuk mendesain server basis data untuk menampung data, katalog barang dagangan, catatan persediaan barang dagangan, data konsumen secara lengkap,
data transaksi penjualan dan penerimaan kas. Ya. Nah, ini rencana saya, ini kan waktunya sampai tanggal 10 Desember ya. Ini tidak tanggal 10 Desember. Ini tuh saya rencanakan sebagai pengganti ujian akhir. Tapi saya berikan Anda waktu yang cukup lama untuk mengerjakan. Nah, saya belum tahu jadwal ujian akhir kita kapan. Ya. Jadi tanggal 10 Desember sebagai deadline ini pasti akan mundur. Ya. Saya tahu jadwal ujian akhir akan saya ubah. Ya, jadi jangan khawatir, waktu Anda bukan hanya 2 minggu. Menangkap ya? Jelas kan? Batas waktunya ini sementara hanya saya tulis ini, tapi nanti pasti akan saya ubah sesuai dengan jadwal ujian akhir. Nah, oke. Nah, aktivitasnya ya itu saat ini tokonya itu punya 400.000 pelanggan tetap yang bertransaksi secara rutin minimal 1 kali seminggu dan 350.000 pelanggan yang membeli secara insidental kurang dari 1 kali per bulan. Ya. Pertumbuhan pelanggan itu diprediksi 5% per tahun, pertumbuhan jumlah barang dagangan diprediksi 15% per tahun, ya. Pembayaran itu akan dilakukan melalui transfer bank, kartu kredit maupun menggunakan fintech seperti Dana, Link Aja, GoPay, OVO maupun juga mereka kalau di kota tertentu menggunakan cash on delivery. Pesanan itu bisa pakai aplikasi, bisa menelpon nomor tertentu, pakai formulir di web seperti Tokopedia maupun juga melalui pesan WhatsApp. Nah, basis data yang dengan MySQL. Anda diminta satu, merancang tabel basis data beserta relasinya diperlukan menggunakan MySQL Workbench dengan model EER dan merencanakan hardware server basis data guna menjalankan MySQL-nya. Jadi hardware-nya, ya, hardware-nya boleh lebih dari satu, ya. Dan itu harus mampu mengakomodasi kebutuhan dan ekspansi perusahaan sampai 3 tahun ke depan. Perhatikan pada pertumbuhan pelanggan, pertumbuhan jumlah barang dagangan ini. Ya. Anda bisa kemudian memperkirakan kebutuhan storage dan lain sebagainya. Itu yang nanti harus dilakukan. Ya. Jadi nanti ada 2 yang harus dikumpulkan. Satu, model data menggunakan MySQL Workbench, modelnya EER. Yang kedua itu adalah perencanaan hardware dan kapasitas. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Belum, Pak. Belum, oke. Ya, nanti silakan. Gimana? Sekarang? Belum? Belum. Oh, oke, ya sudah. Saya kira cukup sampai di sini. Ya, nanti silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan melalui Microsoft Teams. Oke? Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya.